Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah mengenai bagaimana kita bersikap terhadap pasangan kita antara suami dan istri. Kalau kita melihat di zaman sekarang, banyak contoh-contoh di mana suami istri sering berkelahi, berselisih, sehingga tidak ada ketenangan dan sukacita di dalam keluarga. Rasa egoisme masing-masing sangat menonjol, dan bahkan kita melihat saling menuntut. Ada yang mengatakan, kalau istri saya melakukan hal ini kepada saya, barulah saya melakukan kewajiban saya sebagai suami. Istri juga mengatakan, kalau suami melakukan hal ini kepada saya, barulah saya akan melakukan kewajiban saya sebagai istri. Jadi kita melihat bagaimana saling menuntut sehingga gampang terjadi yang namanya perkelahian, perselisihan. Nah, saudara-saudara, kita adalah orang-orang Kristen. Waktu kita menikah, kita percaya Tuhan yang mempersatukan kita. Dan itu adalah pasangan yang terbaik daripada Tuhan. Jadi kita harus membina keluarga kita, terutama dalam berhubungan, dalam bersikap antara suami dengan istri, harus sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, ini adalah sebuah kebaikan bagi kita, supaya dalam keluarga kita itu ada suatu sukacita, ada suatu ketenangan, ada suatu damai sejahtera. Walaupun ada masalah, tetapi bisa diselesaikan dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan mengenai sikap kita terhadap pasangan kita antara suami dengan istri. Nah, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan di kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Nah, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dan kita melakukannya. Di sini judulnya dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, di ayat yang ke-22 firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang pertama yang dibicarakan di sini oleh firman Tuhan adalah para istri. Bagaimana posisi istri dalam bersikap terhadap suaminya? Jelas di sini dikatakan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk artinya apa? Memberi diri, ya, di bawah daripada suami, atau tunduk taat kepada suami. Jangan melawan, jangan seolah-olah mau menguasai ataupun memimpin daripada suami. Nah, banyak kasus sekarang kita melihat istri ingin berkuasa, ingin menonjol, dia merendahkan suaminya. Nah, itu adalah sikap yang salah, yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Di sini dikatakan kamu harus tunduk kepada suamimu. Kalau kita melihat cerita bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan pertama-tama menciptakan Adam. Dan kita melihat bagaimana Hawa selanjutnya diciptakan oleh Tuhan, itu dari tulang rusuk Adam. Itu berarti Hawa ataupun perempuan diciptakan untuk Adam, untuk laki-laki, sebagai penolong, bukan sebagai pemimpin ataupun yang menguasai suami, bukan. Tetapi sebagai penolong.
Makanya kita melihat bagaimana waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka yang bertanggung jawab terhadap kejatuhan di dalam dosa itu yaitu Adam, karena dialah pemimpin keluarga. Nah, jadi di sini sebagai istri harus sadar, harus merendahkan diri. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan ingin menjadi pemimpin dalam keluarga. Itulah kenapa di zaman sekarang ini secara khususnya banyak sekali kasus masalah di dalam keluarga. Perkelahian karena istri tidak memposisikan dirinya sebagai penolong, bahwa dia harus tunduk kepada suami. Yang terjadi sekarang banyak istri mau melawan suami, mau pukul suami, mau menguasai suami. Dia merasa dirinya dia bisa juga jadi pemimpin, dia hebat. Nah, itu adalah sebuah kesalahan, saudara-saudara. Jadi istri harus memposisikan diri, karena inilah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau kita menjalankan posisi kita ini, maka tentunya akan mendatangkan kebaikan, baik bagi diri kita, baik bagi suami kita, dan bagi keluarga kita. Istri harus tunduk kepada suami, harus sadar perannya, posisi, itu sebagai penolong, bukan sebagai pemimpin, penguasa dalam keluarga. Maka oleh karena itu dia harus tunduk kepada suami. Seperti apa? Seperti kepada Tuhan. Nah, ini adalah kualitasnya. Kualitas tunduknya itu seperti dia melakukan hal itu kepada Tuhan. Istri harus tunduk kepada Tuhan, demikian juga dia harus tunduk kepada suami. Kenapa? Lihat ayatnya yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Di sini dikatakan, karena suami itu adalah kepala istri. Dialah yang ditetapkan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Yang memegang kendali keluarga. Yang mengarahkan keluarga. Yang membimbing keluarga. Yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Yaitu suami, bukan istri. Jadi ini kita harus tahu posisinya dulu. Kedudukannya. Di mata Tuhan memang sama nilai kita. Kodratnya. Sama-sama manusia. Tidak ada perbedaan. Tetapi di dalam posisi secara khusus dalam keluarga, kita harus tahu kedudukan kita sebagai istri bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai penolong bagi suami. Maka harus tunduk, karena memang suamilah yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemimpin, kepala daripada istri atau pemimpin terhadap keluarga kita. Nah, di sini firman Tuhan menyamakan seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jemaat bukan kepala Kristus, bukan. Jangan dibalik. Kristuslah kepala jemaat. Maka jemaat harus tunduk kepada Kristus. Bukan Kristus harus mengikuti keinginan jemaat, bukan. Tetapi jemaat yang harus tunduk kepada Kristus. Di sini dikatakan dialah yang menyelamatkan tubuh. Kita melihat bagaimana Kristus itu dia memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jemaat, umat Tuhan. Demikian juga suami diberikan juga tanggung jawab sebagai pelindung, penjaga bagi istrinya. Nah, jadi
Suami adalah kepala daripada istri. Itu harus kita catat itu. Maka ayat yang ke-24 ditegaskan kembali ya sikap seorang istri kepada suami. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sebagaimana jemaat harus tunduk, kita orang Kristen harus tunduk terhadap ajaran firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus Kristus. Maka demikian juga istri harus ya tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Nah, tentunya harus tanda kutip bukan dalam arti termasuk dalam hal kejahatan, bukan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat jahat. Nah, di sini maksudnya adalah dalam segala sesuatu kalau hal itu tidak bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Ya, misalnya kalau suami mengajak istri, mari kita mencuri, ya, atau kita menipu. Nah, kalau dalam kasus seperti demikian, tentunya istri tidak boleh mengikuti. Tetapi kalau hanya sekedar perbedaan pendapat, ya, kalau kita merasa pendapat suami kita itu tidak ada ya unsur dosanya, tidak melanggar firman Tuhan, walaupun kita merasa ya pendapat kita yang terbaik sebagai istri, tapi kalau suami juga kita melihat pendapatnya bagus ya dan tidak bertentangan terhadap firman Tuhan, walaupun kita merasa dibandingkan lebih bagus pendapat kita sebagai istri, tapi kalau suami mengatakan kalau hal itu tidak berdosa, maka kita harus tunduk. Kalau sudah diputuskan, maka kita harus tunduk. Jangan kita mengatakan, tapi pendapat saya yang terbaik, saya tidak mau mendengarkan kamu. Ya, mohon maaf, pendapat saya yang bagus. Nah, itu tidak boleh kita bersikap seperti demikian sebagai istri. Ya. Kalau hal itu masih ya, dalam tanda kutip itu tidak bertentangan terhadap firman Tuhan. Ini hanya masalah beda pendapat. Walaupun kita merasa pendapat kita yang bagus. Tapi kalau pendapat suami itu tidak bertentangan terhadap firman Tuhan, ya tidak ada salahnya kita dengarkan. Kalau suami sudah putuskan, maka istri posisinya adalah menolong. Dia harus tunduk kepada suami. Jangan memberontak, jangan melawan. Apalagi sampai memukul suami kita. Itu adalah tindakan yang salah, melanggar daripada firman Tuhan. Nah, jadi inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, tentang posisi ya, sebagai istri. Ingat, posisi istri itu adalah sebagai penolong. Dia harus tunduk kepada suaminya. Nah, itu yang pertama, ya, yang dibicarakan oleh firman Tuhan mengenai istri, ya, posisi dan sikapnya terhadap suami. Sekarang kita melihat yang kedua adalah mengenai suami, mengenai posisi dan sikapnya terhadap istri. Nah, lihat apa kata firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Nah, di sini dikatakan suami selaku kepala keluarga, kasihilah istrimu, sayangilah istrimu, cintailah istrimu. Kalau kita melihat lagi cerita bagaimana Tuhan menciptakan manusia, Hawa diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maksudnya bukan juga untuk diinjak-injak, bukan untuk ditindas, tetapi untuk dikasihi. Makanya tulang rusuk, dikasihi, disayangi. Kalau kita melihat juga banyak kasus para suami sewenang-wenangnya saja menindas istrinya karena merasa dia kepala keluarga, dia punya power. Nah, tetapi dia menyalahgunakan posisinya. Di sini firman Tuhan mengatakan bukan untuk ditindas istri itu, tetapi ya
dikasihi. Nah, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Seperti apa? Ya, seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini berbicara tentang kualitas. Ya, kualitas kita mengasihi istri. Di sini dikatakan seperti Tuhan Yesus Kristus mengasihi jemaat, bukan hanya ya dalam bentuk perasaan saja. Ya, Tuhan Yesus mengatakan di kitab Yohanes pasal 3:16 ya, bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Dia mengasihi, begitu mengasihi. Dan tidak hanya dalam bentuk perasaan, tapi dia menunjukkan kasihnya itu, dia menyerahkan dirinya, berkorban bagi jemaat, bagi umatnya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan demikian juga, kasih kita itu tidak hanya sebatas perasaan, tapi kita tunjukkan ya kualitasnya, seperti ya Kristus memberikan bahkan dirinya, nyawanya untuk ya jemaat. Demikian juga suami, ya tanpa batas dia harus mau berkorban untuk istrinya. Jadi tidak egois ya, tidak mengatakan diri saya saja, lalu bersikap sewenang-wenang terhadap istri. Tidak. Harus ada kasih sayang, kesungguhan cinta, mengasihi, dan berkorban yang menunjukkannya dalam tindakan kita. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-26, ya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Lalu ayat yang ke-27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, setelah Tuhan Yesus mati bagi jemaat, bagi umatnya, bagi orang-orang berdosa, dikatakan di sini ya, untuk menguduskannya, mengkhususkannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Bagaimana dia mengkhususkan dan bagaimana dia membersihkan umatnya dengan firman Tuhan. Ada yang mengatakan juga di sini dengan baptisan dan firman Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus, dia benar-benar memperhatikan, benar-benar peduli, benar-benar mengasihi umatnya. Dia mati di atas kayu salib, ya. Dia menguduskan mereka, dia mengkhususkan mereka, dia membersihkan mereka, ya, dengan firman Tuhan sehingga menjadi umat. Di sini yang dikatakan oleh firman Tuhan ya, menjadi umat yang tidak ya cacat, tidak kerut, atau apapun itu, tidak ada celah. Sempurna. Jadi menjadikan umatnya ya, sebagai umat yang sempurna. Bagaimana kita melihat Tuhan Yesus benar-benar mengasihi umatnya, mengasihi orang-orang berdosa ini yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, demikian juga suami. Suami harus benar-benar mengasihi istrinya, mau berkorban, bahkan menjaga, memperhatikan istrinya. Jangan sampai istrinya ya kita melihat hancur-hancuran aja di situ, tidak peduli. Ya. Buruk keadaannya itu terserah. Itu tidak bisa. Suami harus benar-benar mengasihi istrinya sehingga istrinya itu terlihat ya selalu keadaannya baik. Ya. Tidak seolah-olah tidak diperhatikan, tidak seperti demikian. Kita menjaga, melindungi mereka. Bahkan kalau ada hal yang menyakiti istri kita, yang membuat istri kita bisa cilaka, kita melindunginya. Kita benar-benar menjaganya. Kita mau berkorban terhadap istri kita. Nah, itulah sikap seorang suami. Harus benar-benar mengasihi ya istri kita. Dan di sini dikatakan ayatnya yang ke-28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri.
Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ya. Suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Bagaimana dia menjaga, merawat dirinya sendiri. Demikian juga dia harus memperlakukan itu kepada istrinya. Ingat, waktu kita menikah, kita bukan lagi menjadi dua, tetapi menjadi satu. Dikatakan di sini, kalau kita mengasihi istri kita, maka itu juga kita sudah mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengasihi istri kita, maka sama juga kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita hanya mengasihi diri kita sendiri, tidak mengasihi istri kita, maka itu berarti kita sudah melanggar firman Tuhan. Dan kita tidak ada mengasihi istri kita. Tak ada rasa peduli, tak ada rasa cinta, tak ada rasa kasih sayang kepada istri kita. Nah, itu kita harus perhatikan baik-baik. Jadi seperti apa suami ya memperhatikan dirinya, kamu juga harus melakukan kepada istri. Jangan egoisme hanya diri sendiri lalu tidak peduli kepada istri, tidak bisa. Ya, contohnya kita memperhatikan fisik kita, jangan sampai sakit, kita sedikit saja pusing kita beli obat. Ya. Kita istirahat. Tapi kalau istri kita yang sakit, kita marah, kita mengatakan, kenapa kamu sakit? Kamu harus begini, begini, begini. Kita tidak belikan dia obat, kita tidak rawat dia, kita tidak ya buat dia istirahat. Kita tidak peduli. Nah, itu adalah contoh yang salah. Kalau istri kita sakit, maka kita harus jaga dia. Kita harus belikan obat. Kita harus bawa dia ke dokter kalau memang waktunya kita harus bawa ke dokter. Kita perhatikan dia, kita suruh dia istirahat. Karena demikian juga kita akan perlakukan terhadap diri kita. Ingat, kita sudah menjadi satu. Nah, jadi suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat yang ke-29 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Seperti Tuhan Yesus, dia bagaimana merawat jemaat itu. Selalu memperhatikan kita, menjaga kita. Ya. Demikian juga suami harus ya, merawat istri, menjaga, melindungi istri. Ayat yang ke-30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya, jemaat adalah anggota tubuh ya daripada Kristus. Ya. Tuhan Yesus Kristus adalah kepalanya, pemilik jemaat, pemimpin jemaat. Demikian juga istri adalah penolong bagi suaminya. Suami adalah kepala daripada istrinya, maka suami harus memperhatikan istrinya. Ya. Setiap hari, setiap saat. Ayat ke-31 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, ini masuk kepada kesimpulan. Ingat, waktu kita menikah, hai suami, hai istri, kita bukan lagi menjadi dua. Bukan lagi tetap dua. Tetapi ingat, kita sudah menjadi satu. Ya, menjadi satu. Maka ketika kita menjadi satu, maka tidak ada lagi rasa egoisme, hanya memperhatikan diri kita sendiri. Tidak ada lagi sikap sewenang-wenang terhadap pasangan kita. Karena kita sudah menjadi satu. Lalu yang ke-32 dikatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi dasar hubungan kita sebagai suami istri ya, seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Maka ini yang ke-33 dikatakan di sini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati, tunduk kepada suami. Ya, menghormati. Di sini diperluas lagi.
tidak hanya sekedar tunduk, tetapi bersikap hormat kepada suami. Ya, apapun keadaannya, kita harus menghormati. Kita harus menolong, bukan merendahkan dia, menguasai dia, bukan. Demikian juga suami, ya, harus mengasihi istri seperti diri sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, inilah yang harus kita lakukan sebagai suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Kita adalah orang Kristen, maka kita harus melakukan ajaran firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan hal ini, tentunya akan memberikan sukacita, ketenangan, damai sejahtera bagi keluarga kita. Bukan berarti tidak akan pernah ada masalah. Tapi dengan menjalankan firman Tuhan ini, maka apapun masalahnya kita bisa selesaikan dengan baik. Dan bahkan juga meminimalkan masalah-masalah terjadi. Nah, saudara-saudara, tetapi banyak isu juga sekarang yang mengatakan, ya saya mau melakukan ya apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Tetapi kalau suami saya duluan melakukan hal itu kepada saya, mengasihi saya, barulah saya tunduk menghormati dia. Demikian juga suami mengatakan, ya saya mau mengasihi istri saya kalau dia tunduk menghormati saya terlebih dahulu. Jadi kita melihat bagaimana menuntut untuk melakukan yang pertama dulu baru saya lakukan, atau yang ini yang pertama baru saya lakukan. Jadi pertanyaannya adalah, yang mana yang duluan? Apakah suami dulu harus mengasihi baru istri tunduk, atau istri harus tunduk dulu baru suami mengasihi? Nah, jawabannya saudara-saudara, dua-duanya harus melakukan kewajiban ini tanpa memandang ya pasangan kita melakukan kepada kita terlebih dahulu. Nah, itu yang harus kita catat. Dua-duanya harus melakukan tanpa menuntut ya pasangan kita yang terlebih dahulu harus melakukan kepada kita. Contohnya, ya istri tidak boleh mengatakan suami harus mengasihi saya, barulah saya tunduk. Tidak. Istri harus melakukan kewajibannya. Apapun ya keadaan suaminya, bagaimana dia bersikap, istri lakukan kewajiban kamu itu kepada suami tanpa memandang suami kamu. Kenapa? Karena kamu melakukan itu bukan hanya kepada suamimu, tetapi kepada Tuhan. Ya. Jadi kamu harus tunduk, kamu harus tetap menghormati dia. Lalu bagaimana kalau dia ya dalam keputusannya itu tidak berhikmat ataupun bersikap yang tidak baik, sewenang-wenang terhadap saya, masa saya harus tetap tunduk menghormati dia? Saudara-saudara, kita punya Tuhan. Tentunya Tuhan melihat bagaimana sikap suami. Ya. Dan kita juga memiliki Tuhan yang bisa menolong kita. Nah, kita berdoa. Berdoa agar suami kita itu diberikan lagi hikmat dalam mengambil keputusan yang tepat. Atau tidak bersikap sewenang-wenangnya. Ya. Kita berdoa, Tuhan yang menolong dia, mengubahkan dia. Karena posisi kita, istri adalah penolong. Kita harus bantu suami kita. Ya. Kita harus tetap tunjukkan hormat dan tunduk kita. Ya, kita harus bantu suami kita supaya dia bisa berubah. Ya, mungkin kita bicara sama dia. Dan kita doakan juga dia supaya Tuhan menolong suami kita itu. Ya. Dan bahkan bisa juga dengan kesaksian kita. Suami kita pada akhirnya yang mungkin keras. Atau mungkin yang dia bersikap sewenang-wenangnya. Karena melihat kesaksian kita sebagai istri selalu tunduk dan menghormati dia. Dia akan ya, menjadi sadar, senang kepada kita. Akhirnya dia akan berubah. Ataupun dia dalam kebijakannya selalu salah. Tapi ketika kita selalu tunduk, ya, menghormati dia, kita tolong dia, kita doakan dia, ya, dia mungkin bisa sadar juga, oh, itu saya mau dengar apa kata istri juga. Nah, jadi lakukan kewajiban kamu sebagai istri tanpa memandang suami kamu. Nah, sebaliknya juga suami. Kamu harus lakukan juga kewajiban kamu tanpa memandang istri harus melakukan terlebih dahulu. Menghormati kamu. Tidak. Lakukan hal itu. Karena kamu lakukan itu bukan hanya kepada istri kamu, tetapi kepada Tuhan juga. Kamu harus kasih istri kamu. Apapun keadaannya. Ya. Lalu kita melihat, tapi dia tidak tunduk kepada saya. Masa saya harus kasih dia? Tetap kasihi dia.
Ya, dengan kasih kita itu, maka juga istri bisa sadar, oh, suami saya ini ternyata dia tetap mengasihi saya. Perhatiannya. Jadi istri bisa berubah. Kita doakan juga istri kita supaya dia bisa ditolong oleh Tuhan, supaya dia bisa sadar dan berubah. Jadi lakukan kewajiban masing-masing. Suami mengasihi istri tanpa memandang bagaimana sikap istri. Ya, kenapa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan juga, dan kita berdoa untuk Tuhan, supaya berdoa kepada Tuhan supaya istri kita ini, pasangan kita ini bisa juga berubah. Demikian juga istri melakukan kewajibannya tanpa memandang ya suami. Ya, jangan menuntut, oh suami itu tidak usah, karena kamu melakukannya juga untuk Tuhan, dan kita berdoa supaya Tuhan mengubah suami, ya menolong suami, karena kita sebagai istri penolong juga bagi suami kita. Nah, jadi saudara-saudara, tidak ada istilahnya menuntut ini duluan baru saya lakukan ini, atau ini duluan barulah saya melakukan ini. Tidak, lakukan kewajiban kamu masing-masing. Ya, dan kita berdoa Tuhan menolong pasangan kita pada akhirnya ya saling mengerti dan saling membangun satu sama lain di dalam Kristus. Dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ingat, ya, ketika kita melakukan kewajiban kita dalam keluarga, ya, sebagai istri kah, sebagai suami kah, ingat, kita juga sedang melayani Tuhan. Ingat, kita juga sedang melayani Tuhan. Tentunya juga ada upah kita dari Tuhan. Ya, ada upah kita di surga. Kalau kamu melakukan 100% kewajiban kamu, maka Tuhan juga akan melihat. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melakukan firman Tuhan ini, yakinlah akan ada ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita dalam keluarga. Ya, dan juga akan meminimalkan masalah-masalah yang terjadi. Ya, kita akan menjadi suami istri yang semakin erat satu sama lain, yang saling membangun, yang benar-benar ada suatu keharmonisan, ya, dan akan memberikan efek positif terhadap keluarga kita. Nah, jadi Tuhan mau kita suami mengasihi istri, istri tunduk menghormati suami. Dan kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, dan mari kita menerima dan melakukannya, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dan untuk kebaikan bagi keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.